antara usia dengan sikapnya kadang jauh lebih tua sikapnya dibanding usianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat, kembali jumpa pada segmen Baim Bincang Inspiratif Ustadz Maliki bersama sahabat kami Dinda Ustadz Edi Haikal Tabrani Eskom. Yang luar biasa, beliau senantiasa tersenyum, semangat memberikan inspirasi untuk sahabat-sahabat semua dan untuk kita khususnya. Nah, untuk lebih dalam tentunya kita akan bincang-bincang sama Ustadz Haikal terkait perjalanan dakwah beliau sekarang aktif di dunia profesional, bekerja di salah satu perusahaan, tapi satu hal yang menarik, beliau tetap bisa menyampaikan kalamullah, dakwahnya dimanapun berada. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah poin bagi kita semua, bahwasanya dalam kesibukan apapun itu tetap bisa menyampaikan baliku ani walau ayat. Setuju, Ustadz Haikal? Setuju. Apa kabar Ustadz Haikal? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Anda? Sehat, Ustaz Abdul Malik? alhamdulillah, Dinda. Insyaallah. Selalu semangat ya. Alhamdulillah. Dalam sebuah apapun kondisi, tetap semangat dan menebarkan hal yang baik untuk umat ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Luar biasa. Doakum. Doa bidoa buat ana juga. Insyaallah. Ustadz Haikal, Nah, ini kan ana cukup lama kenal antum, sahabat, sharing, sering berjumpa dimanapun berada. Tentunya ada sebuah hal yang bisa berbagi kepada sahabat-sahabat semua. Antum kan background pendidikan dari umum, betul. bekerja juga, Betul. mungkin sedikit bercerita tentang perjalanan antum sehingga sekarang bisa konsentrasi di dunia dakwah juga, selain bekerja tapi tetap aktif di dunia dakwah. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, yang pertama kali saya ingin ucapkan rasa terima kasih kepada Kakanda Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Malik Esos atas kehadiran beliau ke kediaman kami sore hari ini. Mudah-mudahan berkah kedatangan beliau ke kediaman kami menambah keberkahan untuk keluarga besar kami, menambah keberkahan untuk kehidupan kami dalam berumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur, alhamdulillah, sebagaimana yang tadi Kanda Ustadz Abdul Malik sudah sampaikan di awal. Alhamdulillah, tahadus bin ni'mah. Dari mulai saya mengenal beberapa sosok-sosok dan figur-figur yang amat sangat penting di dalam kehidupan saya, sehingga pada akhirnya bisa terus membimbing saya sampai dengan hari ini, sampai dengan ada pada posisi seperti saat ini. Meskipun secara latar belakang ataupun background ya, saya ini bukan santri pondokan Tulen. Iya, yang mondok mondok gitu bertahun-tahun ya? dari mulai kecil sampai remaja dan masuk usia dewasa tidak. Karena kenapa? Begitu ditinggalkannya saya oleh almarhum saya punya abah, almarhum Haji Tabrani bin Haji Qasim. Pada saat itu saya berada pada usia kelas 4 SD, sehingga dengan kondisi sudah tidak punya ayah, tidak punya abah, hiduplah dengan seorang ibu, dan kebetulan juga saya di rumah hanya satu-satunya kak, nggak ada lagi adik, nggak ada lagi kakak ya? Sehingga tunggal ya. Ibu saya dalam kondisi single parents pada saat itu tetap bersemangat, banting tulang bagaimana caranya untuk bisa membesarkan saya, membiayai saya untuk pendidikan dan lain sebagainya. Tapi sampai pada saat satu kondisi, pada saat itu mungkin kondisi remaja dan lain sebagainya, mungkin ini bisa diambil ibrohnya sama sahabat-sahabat semua yang menyaksikan. Di saat saya sekolah STM itu saya sempat nggak lulus sekolahnya. Kelas 3 itu saya terpaksa harus dikeluarkan karena ada beberapa alasan. Nah,
pada fase itulah mulai titik awal saya mulai merenung dan berpikir, rasanya hidup saya ini belum ada manfaatnya. Oke. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja rasanya saya masih belum punya manfaat dan belum bisa memberi manfaat. Terlebih lagi kepada ibunda saya, kepada mamah saya yang begitu luar biasa berjasa ke dalam kehidupan saya. Sehingga pada akhirnya pada saat itu berkat izin dan kudrat dari Allah Ta'ala, saya berjumpa dengan sosok atau figur seseorang yang berjasa yang pertama kali saya jumpai, yaitu almarhum al-maghfurlah, saya punya guru Al-Habib Muhammad Faiz bin Shaleh Al-Atwas. Insyaallah. Beliau ini Kak, Habib Faiz ini salah satu murid kesayangannya Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Masya Allah. Beliau lulusan Mesir. Masya Allah. Sepulangnya beliau dari Mesir ke Indonesia, beliau coba berkhidmat untuk membantu perjuangan dakwahnya Habibana Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dalam organisasi yang beliau pimpin. Dan di sela-sela berkhidmatnya beliau kepada gurunya, beliau juga mengajar ngaji, sehingga pada saat itu kami berjumpa. Dan entah kenapa awal pertama kali berjumpaan saya dengan almarhum Habib Faiz itu hati langsung klik Kak. Ada ketemu ya. Ada ketemu, Klik ya. Klik dari Frekuensi yang tadinya ya. nggak ada perasaan pengen ngaji, tiba-tiba kepengen belajar ngaji Kak. Dari situ awalnya ya. Dari situ awalnya Kak. Masya Allah. Bahkan ada satu lagi yang unik Kak. Ketika itu beliau coba pinjem korek api ke salah satu teman kami. Lalu beliau bilang, coba tangan kamu Haikal sini. Saya punya tangan itu tiba-tiba dibakar sama korek api yang ada di tangannya almarhum Habib Faiz. Seketika itu saya bilang, panas Beb. Lalu Habib bilang, ini api di dunia. Oke. Korek api, apinya kecil, Oke. panas, sakit. Nanti api di neraka jauh lebih panas, jauh lebih sakit. Dalam sekali ya. Dalam sekali Kak Sure. pesannya. Dan sepulangnya saya pada saat itu, tiba-tiba malam itu saya kepikiran terus, teringat terus dengan Habib Faiz, teringat terus. Timbul motivasi semangat bagaimana saya harus bisa belajar, sehingga alhamdulillah saya belajar kepada beliau. Namun takdir Allah berkata lain. Baru dapat 2 tahun saya belajar dengan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlebih dahulu memanggil beliau. Oke. Sehingga ya. hilang lagi saya punya sosok yang bisa jadi sandaran, Figur ya, figur yang bisa dirujukan mengayomi ya. saya, membimbing saya, Mursyid lah itu. mursyid untuk dalam kehidupan saya. Hilang lagi sampai pada akhirnya saya ikut-ikut hadir di majelis-majelis taklim. Ada pengajian remaja di sebuah masjid di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada saat itu yang ngajar Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Latif, belajar ilmu fikih. Di situ saya ikut belajar bersama beberapa sahabat-sahabat dan teman-teman yang ada di Pasar Minggu. Sampai akhirnya saya berjumpa dengan sosok yang amat sangat penting di dalam kehidupan saya. Oke. Beliau tidak hanya seorang guru bagi saya, akan tetapi beliau juga seorang pendidik, orang tua untuk saya. Orang tua Haikal ya. Pengganti almarhum Abah ya. Beliau adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Tubagus Abdurrahman Anwar. Dari situ dulu awalnya Pak. Dari situ saya mulai dibimbing sama beliau. Ada beberapa waktu beliau berikan kesempatan kepada saya untuk belajar ilmu agama. Di hari ini belajar ilmu ini, hari ini belajar ilmu ini, terus sampai pada akhirnya beliau panggil saya secara pribadi. Beliau kasih masukan, kata beliau, kamu kan nggak punya ijazah. Kehidupan ini kedepannya perlu bekal juga ya Kak ya. Perlu Di bekal dunia. untuk urusan ikhwal duniawinya kita, untuk maisahnya kita, untuk cari nafkah dan lain sebagainya. Akhirnya berkat saran beliau, saya ambil paket C untuk menyelesaikan pendidikan yang setingkat dengan SMA lah ya. Seperti itu kan. Nah, alhamdulillah itu saya sudah dapati. Lalu atas arahan dan saran beliau juga, saya mulai ambil kuliah strata 1, S1 ya. Kenapa background yang saya ambil itu bukan fakultas agama, agama tapi tarbiyah umum atau gitu kan, tarbiyah atau lain sarjana sebagainya, agama yang bukan lain itu ya. gitu kan. Karena teringat S. juga kata pesan beliau, abi saya itu, biar balance, biar agamanya dapat, umumnya juga dapat. Untuk agama kamu ngaji sama abi, kamu ngaji sama beberapa ulama-ulama yang lain. Untuk umum kamu ambil di universitas. Sehingga pada saat itu saya jatuhkan pilihan saya untuk ambil
jurusan teknik informatika. Oh iya, Seperti itu Kak. teknik informatika ya. Teknik informatika. Umum ya. Umum. Jadi seperti itu Kak perjalanan Baik. singkat. Baik, Ustaz Haikal, tentunya dari perjalanan itu kan sangat menginspirasi sahabat semua kan, yang tidak langsung mondok secara langsung. Kemudian ada perjalanan tadi lika-liku di pendidikan, seharusnya ngambil paket C. Kemudian Allah berikan nasihat melalui wasilah para guru. Masya Allah, dan akhirnya bisa menyelesaikan sarjana komunikasinya dengan baik kan. Alhamdulillah. Dan ada rencana, mohon doa juga dari Kakanda Ustadz Baik, dan para amin. sahabat yang lain. Ada rencana saya ingin melanjutkan untuk ambil S2, program S2. Amin, mudah-mudahan kabul. Insya Allah. Nah, kemudian tentunya kan sahabat juga ingin tahu, Baik. Ustaz Haikal, selain Ustaz Haikal kan dakwah, tentunya kan juga sekarang bekerja di sebuah perusahaan. Betul tentunya sekali. kan ada tantangannya nih. Betul sekali. Manajemen waktu, Betul kemudian keasikan dikerjakan kadang-kadang juga gimana lah, artinya ada suka dukanya dan tantangan seperti apa itu? Baik. Untuk Ustaz Haikal. perihal pekerjaan sendiri, sebenarnya itu saya bekerja sekaligus belajar. Tujuan kerja ini pertama selain kewajiban untuk menafkahkan diri sendiri, Ya. terlebih lagi saat ini saya sudah punya anak dan punya istri, punya keluarga. Alhamdulillah. Tapi pada saat saya masih belum nikah, pada saat itu memang ibu saya juga ada kemauan saya untuk tetap bekerja. Oke. Sehingga saya datang ke rumah Al Habib Ahmad bin Ali Masya bin Allah. Abdurrahman Assegaf untuk sharing, minta pendapat beliau bagaimana. Di satu sisi saya sedang punya semangat untuk menimba ilmu agama. Oke. Di sisi yang lain ibu saya berkeinginan saya itu punya pekerjaan yang tetap. Sehingga dapatlah saran dan nasihat yang terbaik, yang win-win solution pada akhirnya. Oke. Ngaji juga tetap bisa saya jalani, belajar ilmu agama tetap bisa saya jalani, dan bekerja pun alhamdulillah bisa. Sehingga berkat doa guru dan orang tua, alhamdulillah saya dapat pekerjaan yang hanya masuknya itu dari pagi sampai sore aja Kak. Oke. Jadi untuk belajar ilmu agama saya masih bisa dapati di malam harinya, dan bisa dapati juga di hari-hari weekend, Oke. Sabtu atau Minggu. Ada spare waktu ya? Ada spare waktu seperti itu Kak. Alhamdulillah ya, artinya betul-betul di manajemen ya, full ya. Iya betul. Bekerja juga, dan tentunya ada upaya untuk meningkatkan kualitas agama di sore atau malamnya, Atau terus malam ngaji hari. atau berdakwah ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian Ustaz Haikal, tentunya kan sahabat ingin tahu juga, Baik. sejak kapan mulai dakwah? Allahu Akbar. Kalau berbicara tentang dakwah sebenarnya ya Kak, mohon maaf, mohon izin para Iya. sahabat sekalian. Kalau dibilang sebagai seorang pendakwah atau bahkan seorang ustadz, Oke. mungkin rasa-rasanya Haikal sendiri masih merasa belum pantas, belum layak Masya Allah. menyandang sebutan tersebut, gelar tersebut Masya gitu kan. Allah, iya. Jadi itu Iya. semua bermula Mm-mm. ketika saya punya abi Kiai Haji Tubagus Abdurrahman Iya. Anwar. Beliau kasih motivasi. Pada saat itu saya punya pengajian, perkumpulan pengajian teman-teman di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Oh iya. Iya, setiap malam Sabtu pada saat itu kita kumpul, kita ada pembacaan ratib, pembacaan riwayat Nabi dan lain sebagainya di dalamnya. Pada saat itu abi bilang, "Kalau kamu belajar Oke. untuk menyampaikan sesuatu. Caranya malam Sabtu kamu di sana ada pengajian, Jumat sore kamu datang ke rumah abi. Oke. Nanti abi kasih arahan Oh, materi Masya apa Allah. yang harus kamu sampaikan di kalangan para pemuda pada saat itu." Nah, berawal dari situ Kak, pelan-pelan, step by step, sampai akhirnya Mhm. ya mulai ada yang memberikan kepercayaan, di antaranya orang yang memberikan kepercayaan pada saya setelah saya nikah itu. Kalau sahabat-sahabat sekalian ingin tahu, beliau ini nih, Masya Allah. Kakanda Ustadz Abdul Malikin. Sharing Beliau ya. pertama kali memberikan kepercayaan kepada saya setelah saya nikah, memberikan jadwal untuk khutbah Jumat. Masya Allah. Padahal Ustaz Haikal ya. dan itu kalau nggak salah Tahun di berapa itu, Ustaz Haikal? tahun 2018, awal-awal saya baru berumah tangga. Masya Pada saat Allah. itu Kanda kasih jadwal untuk menggantikan beliau untuk khutbah Jumat. Padahal di masa-masa saya sebelum berumah tangga, saya belum pernah untuk khutbah Jumat dan lain sebagainya. Tapi saya minta izin sama abi dan lain sebagainya. Nah, bismillah.
kepercayaan dari Kakanda Ustadz Abdul Malik ini saya coba jalankan dengan sebaik-baiknya, ya alhamdulillah sampai hari ini juga sahabat-sahabat boleh ketahui, beliau ini masih sering memberikan kepercayaan, beberapa jadwal beliau dilempar kepada saya. Berbagi untuk mudah-mudahan Kakanda Ustadz Abdul Malik panjang umur, selalu sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan oleh Allah Ta'ala, dan segera diberikan momongan. Amin, insyaallah, insyaallah. Beremban untuk umatnya. Amin, insyaallah. Taib. Nah, Ustadz Haikal, tentunya kan dalam berdakwah, bekerja itu kan tidak gampang, ya kan? Proses awal kan saya pernah dengar cerita juga kan, pernah Ustadz Haikal cerita tuh awal-awal naik motor untuk ngisi di wilayah mandiri kan. Ada kisah-kisah menarik gitu. Sama-sama ingin tahu kan. Oh iya, betul. Doa-doa. Allahu Akbar. Itu gimana? Tahadus binima, kita bersyukur sama Tafadhal. Allah Ta'ala. Pada saat itu saya masih menggunakan roda 2 ya. Iya. Roda 2 itu pun motor yang saya pakai itu motor peninggalan orang tua. Bukan motor milik pribadi, karena memang kondisi setelah saya nikah itu saya Masya Allah dapat ujian berupa kenikmatan hidup, harus tahu pahit, getirnya kehidupan dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi abi saya itu Kiai Haji Tubagus selalu memotivasi dan memberikan semangat kepada saya, karena pesan beliau itu yang selalu saya ingat, hidup adalah perjuangan, kata beliau. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan ya. Kamu harus berani berjuang, kamu harus berani bertarung untuk melawan kehidupan. Selama kita ada di rel yang benar, ada di rel kebaikan, insya Allah kemudahan satu demi satu akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Pada saat itu saya tinggal di daerah Cinere, Depok. Dapat jadwal khutbah Jumat lagi-lagi dari Kakanda Ustadz Abdul Malik untuk khutbah Jumat di salah satu bank swasta yang ada di daerah Tanjung Priok. Jauh ya. Itu saya menggunakan motor yang udah tahun lama. Dari Cinere Depok itu saya berangkat jam 9 pagi, Kak. Pagi-pagi udah prepare ya berarti. Pagi-pagi udah prepare, saya berangkat pakai kain sarung, Allah. baju koko, pakai jaket, kopiah saya taruh di dalam tas, saya pakai helm, sarung tangan lain sebagainya. Jam 9 saya berangkat ke Tanjung Priok pakai motor dengan kecepatan nggak lebih dari 60, karena memang kondisi motor yang udah memang nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat gitu, Kak. Kita pelan-pelan jalan sampai juga di Tanjung Priok. Sampai dulu ya. Begitu saya sampai di Tanjung Priok dan saya masuk ke masjid, yang alhamdulillahnya lagi DKM langsung sambut saya dan bertanya, Pak Ustadz, mobilnya diparkir di mana? Masya Allah, luar biasa. Padahal pada saat itu saya datang menggunakan motor. Terus apa dijawab sama Haikal? Saya cuma jawab, saya kesini masih pakai motor, mobilnya masih disimpan sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah, mungkin karena itu bagian daripada doa, alhamdulillah tahadus gini ya, untuk saat ini ya bisalah kalau untuk pergi-pergi jauh atau dalam kondisi saat hujan dan lain sebagainya, untuk menggunakan roda 4 ya. Alhamdulillah. Jadi berproses kalau untuk perjalanan dari roda 2 sekarang jadi roda 4 ya. Tapi semuanya itu saya ingat pesan dari abi saya bahwa semua itu hanya bagian dari sarana betul. Fasilitas. Yang Allah berikan di muka bumi ini. Jadi saya berusaha dan mohon doa juga dari Kakanda dan dari para sahabat sekalian. Saya mohon doa agar selama saya hidup di dunia ini, saya tidak menyimpan perkara-perkara dunia itu di dalam hati saya. Baik. Saya ingin semua perkara dunia hanya sebatas di dalam tangan saya. Setuju. Dan mudah-mudahan semua kendaraan atau apapun yang saat ini saya miliki itu semua bisa menjadi penunjang sarana dakwah saya. Dan mudah-mudahan ada ridha Allah di dalamnya. Amin. Seperti itu kan. Jangan sampai disimpan di hati ya kalau Insyaallah. Nah, baik. Selanjutnya tentunya kan dalam perjalanan itu kan ada orang-orang yang selain guru kita tadi, Kiai Haji Dr. Tubagus Abdurrahman, Habib Ahmad, ada Habib Ahmad, seterusnya. Tentunya kan ada orang-orang terdekat. Itu yang paling menyokong, siapa? Paling menyokong itu diantaranya ibu saya, Mama ya. Mama. Karena memang Mama juga tahu almarhum saya punya abah itu juga pada masa hidupnya adalah bagian dari orang-orang yang senang mensiarkan dakwah. Masya Allah. Hanya saja beliau wafat pada saat saya masih sangat kecil pada saat itu, sehingga ketika saya mau hadir sebuah undangan, pada saat itu saya masih tinggal satu rumah dengan Mama gitu kan. Kalau saya lagi pakai baju atau lagi rapi-rapi gitu kan di kamar, itu Mama selalu bilang, kalau abah kamu masih ada lihat kamu begini pasti senang banget. Masya Allah. Mama selalu bilang seperti itu. Masya Allah. Lalu Mama juga selalu bilang, kalau nenek kamu masih ada juga nenek kamu pasti senang banget. Lihat seperti ini. Jadi abah dan nenek saya udah almarhum, dan abah dan nenek ini juga orang-orang yang
sangat mencintai saya, menyayangi saya di masa saya kecil. Sehingga kadang saya balas dengan candaan, abah ngelihat mah, Masya Allah. nenek ngelihat dari alam barzahnya. Seperti itu. Dari itu pula saya selalu ada niatan agar sisa kehidupan saya ini ke depannya saya berusaha isi dengan hal-hal yang baik. Karena saya takut apabila ada sesuatu yang kurang baik amal perbuatan saya di dunia ini, nantinya dipertontonkan kepada abah saya yang ada dalam barzah atau kepada nenek saya. Itu kan. Jadi Ibu perjalanan support yang senantiasa dari dulu sampai sekarang mama ya. Mama. Karena memang sahabat dimanapun berada, baginda Rasul pernah berkata, bersabda bahwasanya siapa yang pertama kali dihormati, yang pertama adalah ummi, yang kedua ummi, yang ketiga ummi, barulah ayah kita ataupun abah kita. Ustaz Haikal tadi telah menggambarkan bahwasanya ihtiram kepada orang tua itu sebuah hal yang harus kita jalankan dalam kehidupan, karena doanya Masya Allah. Tadi Ustaz Haikal telah menyampaikan bagaimana kegigihan Umi mendidik dari kecil karena abah sudah tidak ada sejak kecil. Betul sekali. Nenek tidak ada sejak kecil. Nah, ini bagian daripada inspirasi bagi kita semua sahabat-sahabat dimanapun berada. Insyaallah. Nah, kemudian tolong berikan motivasi untuk sahabat-sahabat di rumah ataupun dimanapun berada. Baik. Supaya bisa manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin hanya sedikit dari saya, Haikal Tabrani Al-Fakir, orang yang masih sangat fakir ilmu, fakir amal dan lain sebagainya. Motivasinya diantaranya adalah niatkan kita hidup di dunia ini punya manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, kata baginda Nabi besar Muhammad, yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu aja kan. Apapun, antum bisa bermanfaat dalam segi ketenagaan, bantu orang dengan tenaga, ya silakan. Dengan materi, silakan. Atau dengan senyum sekalipun. Kalau senyum kita yang ternyata bisa membuat orang bahagia, ya silakan. Insyaallah. Sesuai kemampuan ya. Sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dengan kita. Porsi kita masing-masing. Betul. Mohon doa juga dari Kakanda Ustaz Abdul Malik agar Allah berikan istiqomah kepada saya. Amin amin. Nah, kemudian juga kan selain motivasi buat pemirsa, ada harapan dari Ustaz Haikal sendiri. Ustaz Haikal ini kan salah satu ustaz muda yang ya sering menyampaikan ke dunia ataupun dakwahnya di segmen anak muda, ibu-ibu. Harapan ke depan seperti apa? Pemuda yang keren itu yang seperti apa untuk saat ini? Kalau menurut saya, pemuda yang keren itu khususnya untuk pemuda-pemuda muslim ya. Pemuda-pemuda muslim. Pemuda yang keren itu adalah pemuda yang idolanya hanya Sayyidina Muhammad. Beridolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Lalu setelah Rasulullah sebagai idola, para alim ulama dijadikan sebagai idola pula. Seperti itu. Sehingga saya teringat pesan dari salah satu guru, orang yang beridolakan Nabi Muhammadnya, anak muda yang beridolakan para alim ulamanya, antara usia dengan sikapnya kadang jauh lebih tua sikapnya dibanding usianya. Contoh, ini anak masih remaja, belasan tahun, tapi karena yang diidolain adalah sosok-sosok orang-orang yang berilmu, yang mungkin usianya 40-50 tahun, para habaib, para kiai, para asatis dan lain sebagainya, atau bahkan sampai kepada Rasulullah. Terkadang anak yang umurnya masih belasan ini secara sikap dan perbuatan terkesan jauh lebih tua dibanding usianya. Insyaallah. Artinya ada sebuah tampilan yang membedakan yang different ya, karena dia mengidolakan baginda Rasul. Dia nggak nyaman kalau sembahyang atau sholat 5 waktu itu datang ke masjid kalau tidak menggunakan sesuatu yang dianjurkan oleh agama seperti itu. Atau sebaliknya, dia merasa nggak nyaman, risih kalau datangnya bulan Ramadan dia nggak melaksanakan saum. Seperti itu mungkin kan. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Haikal waktunya sore hari ini. Tentunya sahabat-sahabat dimanapun berada, demikianlah bincang kami bersama dengan dinda kami, sahabat juga, Masya Allah, Ustaz Edi Haikal Tabrani Eskop. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat di rumah. Tentunya harapan beliau tadi dakwah semakin berkembang, kemudian bisa manfaat kepada orang banyak.
kemudian juga ihtiram kepada guru, kepada ulama, kepada orang tua khususnya. Dan tentunya satu, idola kita adalah baginda Rasul, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akhiri jumpa kita sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi pada segmen selanjutnya. Baim Bincang Inspiratif, Ustaz Maliki bersama inspiratif ataupun inspirator yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.